panjang pakai satuan tidak baku. Nah, ada yang tahu tidak satuan panjang tidak baku itu apa? Jengkal. Lagi? Depan. Oke, betul. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang volumenya. Nah, di sini siapa yang pernah nuangin air dari galon ke dalam botol minum? Gimana sih caranya kita tahu botol itu tuh udah penuh atau belum? Kalau saya airnya sampai botol. Nah, itu penuh. Tadi apa? Sampai Luber. luber ya, bukan bawah apa? Dilihat dari botolnya atau tulisan minumnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya si botolnya ukurannya berbeda, bagaimana kita tahu botol itu menampung lebih banyak air atau tidak? Coba ada yang mau menjawab? Ya. Dilihat dari besar botolnya atau dilihat dari banyak miliknya. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya kita akan membaca dulu gitu kesepakatan kelas pada hari ini. Yang pertama itu menghargai seseorang yang sedang berbicara di depan kelas, baik itu ibu ataupun teman-teman nanti yang akan presentasi di depan. Setuju? Oke, selanjutnya tidak berisik atau ribut saat guru sedang menjelaskan. Setuju? Oke, mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin bertanya atau izin ke toilet. Setuju? Nah, yang terakhir itu ketika pengerjaan LKPD nanti dalam satu kelompoknya harus saling membantu ya. Oke. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang volume dengan alat ukur yang tidak baku itu apa sih? Yang pertama, itu kita bisa mengukur volume air dengan menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Yang kedua, itu kita bisa membandingkan hasil pengukuran volume air menggunakan satuan tidak baku yang berbeda dengan dekat. Lalu yang ketiga, itu menyusun laporan sederhana berisi langkah-langkah dan hasil pengukuran volume air menggunakan kalimat yang efektif. Dan yang terakhir itu mampu membuat karya seni bertema hemat air dengan rapi dan kreatif. Nah, sekarang anak-anak kita akan mencoba tantangan nih untuk kalian. Di sini ada botol yang berisi air dan di sini ada gelas plastik. Nah, kalau kita ingin tahu banyaknya air di sini, bagaimana ya caranya? Tuang. Ibu. Ya. Dengan menatap pakai gelas plastik, Ibu. Ya, betul ya. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba tantangan ini ya. Jadi nanti Ibu akan membagi 4 kelompok. Nah, yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kalian coba perhatikan dulu ya. Di lembar yang kedua, di sini tuh ada langkah-langkah kegiatannya ya. Nah, jadi yang pertama ini amati air yang tersedia di titik percobaan. Nanti dibagikan itunya ya. Lalu gunakan gelas plastik sebagai alat ukurnya. Yang ketiga, air itu diisi ke wadah tinual atau botol air. Nah, lalu hitung berapa gelas air yang diperlukan sampai penuh. Terus catat hasilnya di tabel pengamatan ini. Dan di bawahnya ada pertanyaan juga ya, nanti diisi. Terus di yang ketiga, kalian diminta untuk menulis laporan sederhana. Dari judul laporannya apa, tujuannya, alat dan bahan, lalu langkah-langkah, dan hasil pengukuran, terus kesimpulannya. Dan di yang terakhir ada kalian diminta untuk membuat poster dengan bertema hemat air. Paham? Paham. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Oke, Bu. Oh iya, nanti pengerjaannya dikasih waktu 5 menit untuk mengerjakan.
tinol itu jumlahnya 2,5 liter. Iya, setengah gelas. Oh, 2,5 gelas. Sorry, dan yang botol itu 3,5 gelas. Liter. Iya, gelas. Oke, di sini yang gelas air itu dibutuh untuk mengisi tinol itu 2,5 gelas tadi. Terus yang botol gelasnya sama dengan botol air itu beda ya, soalnya yang tinol itu 2,5 gelas, yang botol air 3,5 gelas. Terus yang terjadi ketika kita menggunakan ukuran yang tidak sama dalam satu kegiatan pengukuran itu berbeda jumlahnya. Oke, selanjutnya teman-teman yang menulis laporan sederhana, judul laporannya itu mengukur volume air menggunakan satuan tidak baku. Tujuannya untuk mengetahui berapa gelas air yang diperlukan sampai penuh. Terus alat dan bahannya ada timbul, botol kosong, botol isi air sama air. Terus langkah-langkahnya tadi tuangkan air ke dalam gelas, terus diukur sampai penuh, didapat berapa gelas ketimbul dan botol aqua yang kosong. Terus hasil pengukurannya tadi untuk botol 2,5 liter, untuk timbul 2,5 gelas, untuk botol 3,5 gelas. Terus kesimpulannya hasilnya berbeda karena botol lebih besar. Dilihatin aja ya. Ini yang ininya si apa ini sih program posternya ini udah kasih. Tepuk tangan untuk Paula. Kelompok siapa yang mau lagi? Boleh untuk kelompok ini maju ke depan. Assalamualaikum. Oke, jadi kita akan mempresentasikan hasil dari kegiatan hari tadi. Jadi untuk nama benda yang timbul itu kita pakai satuan ukurnya gelas plastik. Nah jumlahnya tuh 15,5. Terus untuk botol airnya kita ukurnya pakai botol air yang kecil. Nah untuk jumlahnya 2 botol lebih 5/6. Nah untuk berapa jumlah gelas air untuk mengisi ember itu ada 5,5 gelas. Dan apakah jumlahnya sama dengan botol air? Berbeda karena ukurannya berbeda. Terus hasil pengukuran mana jumlahnya yang lebih besar? Jawaban kita gelas plastik. Terus apa yang terjadi jika kita menggunakan ukuran yang tidak sama dalam satu kegiatan pengukuran, ukurannya berbeda-beda? Oke, selanjutnya ada buatlah laporan sederhana. Di sini kita mengisi judulnya mengisi volume air. Alat dan bahannya ada botol air besar dan kecil, kemudian ada gelas plastik, ada tinol. Kemudian langkah-langkahnya tuang air ke dalam gelas plastik dan botol kecil, pokoknya sesuai ketentuan. Kemudian hitung jumlah volumenya. Hasilnya ada di sini. Hasilnya ini tadi yang sudah dijelaskan. Untuk yang jumlah gelas air yang dibutuhkan untuk mengisi ember itu 5,5. Kemudian untuk yang botol airnya itu 2 botol lebih 5/6. Kemudian kesimpulannya adalah hasil ukurannya berbeda-beda. Kemudian Nah, yang terakhir poster di sini hemat air. Breaking news, dalam mandi sama dengan hemat air. Nah, selanjutnya siapa yang mau presentasi lagi? Gak ada? Gak ada ya? Nah, selanjutnya masih pada semangat? Nah,
baku. Tidak baku itu ada jengkal, jengkal, langkah, hasta. Kalau baku ada sentimeter, liter, kilogram. Nah, selanjutnya ada pengukuran volume. Volume itu adalah ukuran yang ditempati oleh suatu benda. Contohnya tadi kalian menumpahkan air ke dalam wadah. Itu merupakan memastikan bahwa pasukan air yang dimiliki cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sepertinya udah pada semangat nih. Sekarang kita ice breaking dulu biar pada semangat. Ayo boleh ikuti ya. Nah, pembelajaran hari ini seru sekali ya. Kalian telah banyak mempelajari tentang pengukuran volume air. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa soal evaluasi terlebih dahulu. 3 menit, apakah cukup? Baik, kalian kerjakan soal evaluasinya dengan baik dan tenang. Kemudian jangan lupa mengisi nama dan kelas di bagian paling atas.
Sudah pada selesai? Kita ulang lagi ya. Udah Ibu. Makasih Bu. Baik, sekarang mari kita merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Menurut kalian, pelajaran apa atau hal baru apa yang kalian pelajari tentang pengukuran volume ini? Siapa yang mau berbagi? Ayo tunjuk tangannya, boleh Arya? Jadi tahu mengukur itu ada yang baku dan ada yang tidak baku. Benar sekali ya, benar, tepuk tangan dulu. Nah, berarti kalian semua telah mengerti tentang pengukuran volume menggunakan satuan tidak baku. Sekarang Ibu beri, kalau Ibu sekarang dari 1 sampai 10, angka berapa yang kalian berikan pada pembelajaran hari ini? Lagi pada semangat ya. Tepuk tangan dulu. Nah, sebagai tindak lanjut, Ibu akan memberikan kalian PR. Buatlah daftar kegiatan sehari-hari kalian yang menggunakan air dan tuliskan cara dalam menghemat air tersebut. Dikumpulkan besok hari ya. Ya Ibu. Oke, karena waktunya sudah selesai, mari kita akhiri